Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam kenal Bapak Ibu, saya Dr. Rahma, spesialis penyakit dalam. Saya salah satu mitra dari pengusaha pecinta Quran di komunitas Bertabur Pahala. Pagi hari ini saya ingin berbagi manfaat ya dengan Bapak Ibu semua. Coba kita tes dulu ya. Ada sirup di dalam gelas. Cakep. Pemanis rasa, asinan kedondong. Bapak Ibu yang dengar suaranya dengan jelas, kasih jempolnya dong. Wow, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Jelas ya. Nah, pagi hari ini saya mau berbagi tentang salah satu produk ya di BP. Nah, sebelum masuk ke produknya, kita mau bahas dulu nih. Bapak Ibu yang bisa jawab nih lewat chat, silakan Bapak Ibu ketik di chat. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami nyeri sendi? Yang pernah ketik P, yang tidak ketik T. Aduh, dokter, saya kalau akhir bulan ya, nyerinya tuh di bagian pinggang kanan dan kiri ya. Itu mah nyeri kantong ya. Banyak jualan. Wah, pernah ya. Nah, saya nyeri sendinya. Di kanan, di kiri, di lutut, di pinggang, di punggung ya. Ternyata banyak ya yang nyeri sendi. Coba kita lihat, benar nggak sih orang Indonesia tuh banyak nyeri sendi ya. Memang keluhan nyeri sendi ini sering dikeluhkan ya, bukan hanya pada laki-laki, terutama justru pada wanita ya. Dan dulunya kita tahunya kalau orang nyeri sendi itu rata-rata usia berapa coba teman-teman? Ya kan 50 tahun, 60 tahun ya, dalam hal ini ya sudah yang lebih dewasa ya, lebih matang usianya. Tapi jangan salah loh, sudah 10 tahun terakhir ya nyeri sendi ini justru banyak dialami oleh usia-usia muda. Sekarang itu ada yang namanya early osteoarthritis. Dia menyerangnya itu di usia 30-an, 40-an gitu ya. Jadi bukan berarti kalau masih muda itu nggak ada keluhan nyeri sendi. Justru sekarang ya yang lagi happeningnya, yang lagi banyaknya justru di usia-usia muda. Nah ini banyak banget ya, secara prevalensi itu hampir sepertiga penduduk di Indonesia tuh pernah nyeri sendi, bahkan mengalami nyeri sendi yang sifatnya menahun. Tentu ini akan berefek ya terhadap gangguan aktivitas, produktivitas ya. Karena apa? Kalau nyeri sendi ya pasti kan kita malas gerak ya, mungkin aktivitasnya jadi menurun, jadi berkurang, kurang produktif ya. Terutama juga terhadap penggunaan obat-obatan. Obat-obat nyeri jangka panjang yang kita tahu obat-obatan ini punya efek samping bukan hanya ke ginjal, bukan hanya ke liver, tapi juga dia bisa punya efek sampingnya ke lambung, teman-teman. Efek nyerinya berkurang, ya nyeri sendinya mulai berkurang bahkan menghilang, tapi muncul nyeri lambung ya karena penggunaan obat-obatan nyeri. Apa aja sih yang bisa menyebabkan nyeri sendi ya? Selain memang infeksi di sendinya tersebut ya, kemudian ada peradangan ya, terjadi cedera karena aktivitas, apakah terjatuh misalnya, apakah terpleset misalnya gitu ya. Termasuk juga karena usia ya, tadi kita udah bahas usia-usia 50, 60 itu resiko untuk nyeri sendinya lebih tinggi ya. Apa saja yang bikin orang itu lebih mudah untuk terkena nyeri sendi ya, terutama pada orang-orang ini dia harus lebih memperhatikan ya. Apa aja tuh? Kalau orang yang berat badannya berlebih ya, dalam hal ini obesitas ya. Kenapa? Karena tekanan ke sendi, ke lutut misalnya ya, kemudian ke pinggang, ke punggung itu jauh lebih besar kalau misalnya kita berat badannya berlebih. Kemudian pada orang-orang yang melakukan aktivitas fisik terutama olahraga, terutama juga para atlet, ini risiko untuk terjadi nyeri sendi pasti lebih besar ya, karena aktivitas fisiknya juga lebih tinggi. Kemudian pada orang-orang yang merokok, wah kenapa sih dok kalau ngerokok, emang apa kaitannya, kan ngerokok kan di mulut, di hidung gitu ya, dihirup, kok bisa bikin nyeri sendi? Ternyata nikotin pada rokok teman-teman ini bisa menyebabkan gangguan aliran darah ya, mengalami penyumbatan aliran darah yang mensupport di sekitar sendi, di sekitar otot ya. Kalau misalnya terjadi nyeri sendi, bahkan ini akan memperlambat penyembuhan, mencetuskan terjadinya peradangan gitu ya. Termasuk juga pada orang-orang yang mengalami depresi. Mengalami depresi ini biasanya terjadi penurunan aktivitas ya. Jadi gerak tubuhnya juga berkurang, kemudian terjadi kelemahan otot sehingga nyeri sendi itu akan lebih mudah untuk tercetuskan gitu ya, lebih mudah muncul. Nah, kalau udah terlanjur nyeri sendi nih, apa yang harus dilakukan ya? Yang paling gampang ini namanya PRICE ya. PRICE itu adalah kita lakukan P-nya protection ya, diproteksi itu sendinya. Kayak gimana? Misalnya kita cedera ya lutut, ada cedera
pinggang, jadi pinggang ya kita terbatas aktivitasnya, maka kita lakukan protection dengan pakai tongkat, pakai kruk misalnya ya, sehingga beban ke sendi itu tidak semakin bertambah ya pada saat kita beraktivitas. Kemudian kita lakukan rest, istirahat ya. Jadi kalau udah tahu nyeri sendi ya istirahat dulu, jangan digunakan untuk aktivitas ya. Kemudian kita lakukan juga kompres dengan ice ya, es ya. Jadi banyak orang sering nanya nih, kompresnya air panas apa air dingin ya. Kalau lagi habis cedera banget nih, masih 2 hari pertama, 3 hari pertama, itu kompresnya harus kompres dingin, kompres es. Jadi dibungkus ya pakai kain atau pakai handuk, baru dikompreskan sekitar 5-10 menit pada sendi yang nyeri atau yang membengkak tersebut. Kemudian kita lakukan compression ya, melakukan penekanan dengan misalnya pakai perban elastis kayak gitu ya. Kemudian kita lakukan elevation atau diangkat. Biasanya nih kalau orang nyeri sendi terutama di kaki gitu kan ya, pas tiduran 5-10 menit gitu, itu diangkat ke tembok seperti itu ya, itu akan sangat mengurangi nyeri di sendi. Kemudian berolahraga. Loh dok, tadi katanya olahraga bisa menyebabkan risiko nyeri sendi. Yes, betul. Tapi olahraga juga bisa menjadi terapi teman-teman untuk nyeri sendi ya. Contoh pada kelainan pada lutut ya, nyeri pada lutut justru disarankan untuk jalan di air, bahkan berenang gitu ya. Pada keluhan-keluhan lutut yang berat itu bahkan dilakukan terapi-terapi seperti sepeda statis ya, untuk menguatkan otot pahanya, untuk mengurangi nyeri sendinya. Termasuk juga pasti dong mengurangi berat badan. Kalau memang nyeri sendi ini sangat berat ya, bahkan sudah menyebabkan penekanan di saraf sehingga nyerinya sangat hebat, terjadi penjalaran ya, bisa jadi diperlukan terapi-terapi medis bahkan sampai operasi ya, untuk mengurangi nyeri sendi ini sendiri. Kemudian ini ya salah satu produk yang keren banget menurut saya yang hadir ya di PP Group ini, setahu saya belum ada ya produk serupa. Yang ini luar biasa banget, dia bisa bermanfaat ya untuk beberapa hal, nanti saya akan sebutkan ya. Dia punya panduan 2 khasiat yang istimewa, ada Moringa aloe vera dan juga Echinacea, namanya Basic Pro ya. Ini keunggulan yang lainnya adalah halal ya, halal sejak awal. Nah, Echinacea ini adalah salah satu tanaman ya, teman-teman ya, sebenarnya tanaman bunga ya, yang ini hidupnya di Amerika Utara ya, paling bagus kualitasnya ini karena ada grade-grade-nya. Echinacea ini paling bagus kualitasnya ini dari Amerika Utara ya, yang kita pakai ini ya. Kemudian seluruh bagian tumbuhan ini berkhasiat sebagai obat ya, dari bunganya, daunnya, tangkainya dan lain-lain ya. Dia punya efek ini selain sebagai anti radang ya, dia buat daya tahan tubuh, juga anti ansietas, anti kecemasan ya, bisa juga sebagai anti depresif ya. Bahkan di banyak penelitian disebutkan juga Echinacea ini bermanfaat sebagai anti kanker. Awalnya Echinacea ini digunakan oleh suku asli Amerika ya, orang India, dan di awal abad 20 ini digunakan untuk penyakit-penyakit rutin harian ya, buat obat batuk, obat sakit gigi ya. Kemudian ditemukan ternyata banyak banget manfaat lainnya, sehingga tanaman ini dibudidayakan secara besar-besaran. Salah satu kekuatan Echinacea ini dia untuk membantu mengoptimalkan sistem daya tahan tubuh ya. Ada orang yang bilang kan udah minum Basic Pro berarti nggak butuh lagi minum British Propolis. Ini mekanismenya beda ya, jadi sangat bisa digunakan dua-duanya, British Propolisnya untuk satu hal, Basic Pro-nya untuk hal yang lainnya ya. Kemudian bahkan ini punya efek juga untuk pada gangguan-gangguan infeksi saluran nafas ya, termasuk juga untuk radang sendi yang sifatnya terutama menahun ya. Nah ini banyak banget nih alhamdulillah testimoni yang dirasakan oleh mitra, oleh konsumen ya, sehingga ayo kita siarkan ya. Saya sendiri sangat terbantu dengan Basic Pro ini, terutama kalau bepergian keluar kota karena aktivitas fisiknya lebih banyak ya. Kemudian pasti pegal-pegal, nyeri sendi ya, kadang susah tidur juga karena istirahatnya juga sangat terbatas ya. Minum Basic Pro ini kita bisa berkurang banget nyeri sendinya, pegal-pegalnya hilang, kemudian bangun dengan lebih segar, lebih sehat, lebih semangat ya. Yuk kita siarkan sebanyak-banyaknya Basic Pro ini. Main galah sama Upin Ipin, mainnya di pekarangan Bu Asih. Kalau ada salah mohon dimaafin. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.